warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelas G ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi delik dalam hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nawawi dengan NIM 254100041. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisalifa dengan NIM 254109990. Saya Nita Nasyif, NIM 254101052. Yang pertama adalah Rechtsdelikten dan Wetsdelikten. Rechtsdelikten adalah istilah dalam hukum pidana yang berarti delik kejahatan, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau dengan moral atau dengan hal-hal yang secara lahiriah itu bertentangan dengan sifat kita sebagai manusia, misalnya pembunuhan ataupun pencurian. Meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi secara moral kita ketahui bahwa pembunuhan atau pencurian itu merupakan suatu hal yang tercela. Lalu yang kedua adalah wetsdelik atau bisa disebut sebagai delik pelanggaran, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan jika diatur dalam undang-undang, misalnya melanggar lalu lintas dan pelanggaran administratif. Karena pada zaman dulu belum ada mengenai pelanggaran lalu lintas, yang dimana peraturan pelanggaran lalu lintas ini ada karena perkembangan zaman dan teknologi. Maka dari itu, semakin berkembangnya zaman dan teknologi, pastinya ada berbagai perbuatan manusia yang awalnya tidak dianggap bermasalah, tetapi karena semakin lama semakin kompleks, maka harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut agar kehidupan masyarakat berakhir aman dan tentram. Selanjutnya adalah delik material dan delik formil. Delik formil adalah delik yang telah selesai jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu dilakukan tanpa melihat akibatnya. Seperti pada pasal 362 KUHP mengenai pencurian, seseorang dianggap mencuri saat mengambil barang. Jadi, baik itu mau barangnya sudah dijual ataupun belum, maupun sudah dikembalikan, tetap bersalah dan tetap dianggap melakukan perbuatan pencurian itu. Lalu selanjutnya delik material adalah jika yang dilarang selalu justru akibat yang menjadi tujuan pembuat delik. Contohnya seperti pada pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, yaitu dengan isi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Maka delik ini selesai jika orang tersebut benar-benar mati. Jika orang atau korban itu tidak benar-benar mati, mungkin saja kritis atau hanya luka-luka, itu akan dianggap sebagai percobaan pembunuhan, bukan pembunuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah delik dolus dan delik culpa. Baik, itu dolus adalah tindak pidana sengaja dan culpa adalah tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terdapat 3 bentuk kesengajaan dalam delik dolus. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku memiliki niat khusus untuk mencapai akibat yang dilarang. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain, terdapat pada pasal 458 KUHP. Yang kedua adalah kesengajaan dengan keinsyafan niscaya, yaitu pelaku menyadari bahwa tindakannya adalah akan menghasilkan akibat lain yang juga dilarang. Misalnya, seorang pelaku menembak seseorang dengan tujuan membunuh, tetapi juga menyadari kemungkinan orang lain ikut menjadi korban. Itu terdapat dalam pasal KUHP pasal 36 ayat 2. Yang ketiga, kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat lain yang dilarang. Tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.
seperti dalam contoh mengirim makanan beracun dengan niat membunuh seseorang, tetapi sadar ada kemungkinan orang lain juga mengkonsumsi makanan tersebut. Rumusan sengaja dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa pasal, seperti pasal 476 yaitu mengenai maksud, selanjutnya pasal 458 ayat 1 mengenai sengaja, dan pasal 459 mengenai sengaja dengan perencanaan. Kemudian tindakan yang dilakukan dengan paksa seperti diatur dalam pasal 257 KUHP juga mengimplikasikan adanya unsur kesengajaan. Selanjutnya, terdapat dua jenis dalam delik culpa. Yang pertama adalah kealpaan dengan kesadaran, yaitu pelaku menyadari adanya potensi akibat dari tindakannya, tetapi berusaha untuk mencegahnya, meskipun akibatnya tetap terjadi. Seperti halnya dalam pasal 36 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kemudian yang kedua, yaitu kealpaan tanpa kesadaran, yaitu pelaku tidak menyadari akibat yang mungkin terjadi, padahal ia seharusnya mempertimbangkan potensi tersebut. Seperti pada pasal 474 ayat 3 KUHP mengenai mengatur tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu kelalaian yang termasuk dalam hal kategori berat, yang dimana pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi lalai hingga menyebabkan suatu kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komisi delik dan omisi delik. Delik komisi adalah tindak pidana yang terjadi karena adanya perbuatan aktif atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Contohnya, seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini adalah tindakan aktif seperti mencuri. Seperti pada pasal 362 KUHP tentang pencurian, mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Ini adalah contoh klasik komisi delik karena ada tindakan aktif. Selanjutnya ada omisi delik. Seseorang melihat orang dalam bahaya yang seharusnya bisa ditolong, sengaja tidak menolong. Seperti pada pasal 531 KUHP tentang tidak memberi pertolongan kepada orang yang dalam bahaya. Seperti seseorang yang melihat orang lain dalam bahaya, padahal bisa menolong tapi tidak memberikan pertolongan, dapat dipidana karena tidak tindak pasif. Dan pasal 304 KUHP membiarkan orang dalam keadaan sengsara. Selanjutnya adalah delik aduan dan delik biasa. Yaitu tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, yaitu tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Baik, selanjutnya bisa kita jelaskan bahwa tindak pidana biasa itu lebih mengacu pada tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya aduan dari pihak yang berhak. Sebaliknya, tindak pidana aduan yaitu memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berhak untuk memulai proses penuntutan. Di sini saya akan memberikan dua contoh dalam delik biasa dan juga delik aduan. Yang pertama dari segi delik biasa. Seperti kita tahu dalam pasal 458 KUHP mengenai pembunuhan, pasal 459 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dan pada pasal 466 KUHP mengenai penganiayaan. Tentu, dengan adanya kategori-kategori kejahatan ini, polisi dapat langsung memproses tanpa adanya laporan korban. Kemudian, apa bedanya dengan delik aduan? Jika kita lihat nih dalam kacamata delik aduan, sebagai contoh, dalam pasal 411 KUHP mengenai perzinahan, pasal 433 KUHP mengenai pencemaran nama baik, dan juga pasal 481 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga. Nah, bisa kita lihat dalam contoh kasus delik aduan ini seperti pencemaran nama baik, tentu harus ada laporan dari korban. Terus misalnya ada dari segi zina, tentu juga perzinahan ini hanya bisa dilaporkan oleh suami ataupun istri, dan juga tentunya bisa dilakukan pengaduan jika ada korban. Kemudian
Selanjutnya ada pencurian dalam keluarga. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan apabila adanya pengaduan dari korban. Jadi kalau misalnya delik biasa itu tidak perlu adanya laporan dari korban, tetapi kalau delik aduan itu memerlukan adanya laporan dari korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang terakhir ada delik biasa dikualifisir. Delik biasa yang dikualifisir adalah delik biasa yang memiliki keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga ancaman hukumnya menjadi lebih berat dibanding bentuk dasarnya. Contohnya pencurian dengan pemberatan, misalnya dilakukan pada malam hari atau dengan kekerasan, seperti pada pasal KUHP, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pasal ini mengatur pencurian yang hukumannya lebih berat karena ada kondisi tertentu. Misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat. Lalu ada lagi pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal ini mengatur pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Contohnya perampokan di jalan dengan ancaman senjata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.